Ustaz, titik 4. Tolong dijelasin kenapa orang yang mau meninggal dan sudah meninggal umumnya yang takziah membaca surah Yasin. Pertama, apa itu takziah dulu? Apa itu takziah? Apalagi? Baik, ada sebagian mengartikan takziah itu melayat ya. Takziah itu berasal dari kata azza, bukan melayat. Dari kata azza asalnya. Azza ya'izzu, izzatan, ta'ziyatan. Azza itu sesuatu yang tinggi, terangkat, menopang, mendorong. Azza. Kalau ditambah dengan tak depannya, ujungnya ditambah ya menjadi takziah, itu huruf taknya menunjukkan makna usaha yang serius. Jadi usaha yang sungguh-sungguh untuk mengangkat, mendorong, menaikkan lagi sesuatu yang turun. Kenapa takziah dinamakan dengan takziah? Pesan Nabi-nya 2. Dengan takziah itu, 1, kita bisa mengangkat amalan orang-orang meninggal itu supaya bisa terangkat lagi, sehingga disampaikan kepada orang-orang yang belum meninggal dunia untuk diketahui. Makanya Nabi berpesan, uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada yang meninggal dunia, ayo angkat kebaikan-kebaikannya. Jadi aibnya tutup, kebaikannya angkat, bukan dibicarakan buruknya. Makanya kita minta kepada Allah untuk berlindung dari keburukan fitnah saat meninggal. Jadi ada orang, maaf ya, hidup dibicarakan, meninggal pun jadi gunjingan juga. Ada yang begitu. Ya, coba cek Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lainnya itu sampai sekarang sudah 15 abad yang dibicarakan keburukannya aja. Dan kita diminta oleh Nabi berlindung pada Allah. Ada di hadis Muslim nomor hadis 588. 4 hal kita ucapkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan fitnah saat hidup atau saat meninggal dunia. Jadi disinilah ketika ada orang meninggal dunia, tolong Bu ya, Pak, jangan diungkap aibnya, jangan disebutkan, ungkap kebaikannya aja, angkat lagi. Sehingga ketika kebaikannya diangkat, kemudian jadi inspirasi bagi orang-orang yang mungkin bertakziah saat itu, dia disampaikan. Dari situ kemudian diamalkan. Ketika orang ini mengamalkan dari inspirasi yang terdengar tadi, maka yang meninggal dapat royalti pahalanya, bagian dari pahala itu. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang bisa menunjukkan kebaikan dapat pahala yang sama ya dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. 9 lafaz disebutkan di hadis Muslim. Idza matal insan in qata'a sa'iru amali illa min thalas. Jika manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 yang terus pahalanya mengalir. Terus mengalir. Sedekah jariyah, ya, sedekah yang pahalanya mengalir. Antum simpan mushaf di sini cuma modal 50.000, dibaca oleh orang, antum meninggal mushafnya masih ada, pahala masih mengalir. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan untuk keduanya. Yang kedua, mengangkat orang yang masih hidup dari keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Kadang-kadang muncul suasana duka, ada yang sedih, kan? Ada yang kadang-kadang masih sedikit menyesuaikan. Antum datang, memberikan hiburan di situ, nyampaikan kesabaran. Untuk ditinggalkan satu orang, kita datang ribuan orang ke sini, ratusan orang ke sini, kita jadi keluarga baru. Lihat, kata Nabi, perhatikan orang itu, barangkali dapurnya belum ada asapnya, sampaikan, bukan dibebani, tapi bantu dia untuk berkembang supaya dia bisa kuat kembali. Jelas di sini ya? Nah, dari sini untuk mengangkat amalan itu banyak caranya. Pertama dengan doa. Dengan doa. Ada memang hadis yang mengatakan bacaan surat Yasin, tapi sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya sahih ya. Tapi kalau saya punya prinsip begini, kalau ada hadis yang diperdebatkan, mendingan ngambil hadis yang tidak diperdebatkan. Udah, lebih selamat, lebih tenang gitu kan. Apa hadis yang tidak diperdebatkan? Salah satunya doa. Ada di Al-Adabul Mufrad nomor hadis yang ke-44, posisinya paling kanan sebelah atas. Karangan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menulis kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Jadi khusus terkait dengan akhlak dan adab dalam kehidupan. Itu tidak sedikit hadis tentang berbakti pada orang tua sampai meninggal dunia. Di hadis itu disebutkan saat seorang anak beristighfar saja, memohon ampun ya, kepada Allah untuk ayah yang telah meninggal dunia, tiba-tiba di alam kuburnya diberikan oleh Allah, diangkat 1 derajat. Sampai dia berkata, ya Rabb, mahadhi, ya Allah, apa ini? Dijawab kemudian, hadhi istighfarun, ini adalah kalimat istighfar yang dimohonkan oleh anakmu sekarang untukmu. Sekarang. Jadi Anda bisa bayangkan ya, baru istighfar saja, Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diungkapkan kalimat itu. Makanya ketika ada yang meninggal, kalimatnya istighfar pertama kali, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu begitu Anda ucapkan kalimat itu, diangkat 1 derajat di alam kuburnya. Diangkat. Belum doa. Makanya kata Nabi di hadis sahih riwayat Al-Bukhari menyampaikan, ithnani bima ma'na, 2 hal
yang diharapkan oleh orang meninggal. Yang pertama, al-istighfaru lahu, permohonan ampunan untuknya. Yang kedua, ad-du'a bil khair. Ya, jadi silahkan selepas sholat berdoa. Apalagi orang tua, nggak ada mantan orang tua. Ya, saya selalu katakan, Quran itu memberikan pesan. Maaf ya, keterlaluan kalau ada anak misalnya, maaf, dalam hidupnya nggak bisa berbuat baik, saat meninggalnya pun nggak bisa mendoakan. Bahkan kata Quran, kalau orang tuanya masih ada, walaupun usia anaknya lebih daripada 40 tahun, misal, anaknya usia 70 tahun, orang tuanya 100 tahun, masih ada orang tuanya, itu minimal tetap harus berbakti dengan mendoakannya. Itu ada di Quran, surah ke-46 ayat 15. Bahkan mendoakannya yang baik-baik. Ya Allah, hamba bersyukur atas nikmat yang diberikan pada hamba saat ini. Di balik segala kenikmatan itu, ya Allah, mohon berikan semua pahalanya untuk orang tua saya juga. Berikan kebaikan untuk orang tua saya juga. Karena barangkali kesuksesan yang Anda raih itu cuma 30% hasil kerja keras Anda. 30%. 70% yang mungkin orang tua yang menangis dulu, ibu yang sambil tahajud nangis, bapak yang sambil mencangkul di sawah dengan peluh keringatnya berdoa, ya Allah, anak saya jangan sampai begini, ya Allah, satu singkong dibagi 16 orang. Mohon jadikan dia lebih baik daripada saya, berikan kenikmatan dalam hidupnya. Itu yang menjadikan Sayyidah Hajar bolak-balik Safa Marwah, yang mendapatkan airnya anaknya, tapi yang kerja keras kan ibunya. Maka dari situ adabnya sendirinya doakan. Sudah hidup gak bisa memberikan senyuman, sudah meninggal gak bisa mendoakan juga. Dan anak mengakui sebagai bagian orang tua gitu ya, itu tidak tepat. Dan doanya yang baik-baik ya, begitu masuk rumah sakit minta kesembuhan, minta kebaikan, bukan dibalik. Orang tua saat anaknya masih kecil, dia sakit sampai mempertaruhkan nyawa kan? Ya Allah, kalau bisa saya saja ya Allah, kalau bisa ya Allah, tolong berikan kesempatan hidup. Ini kenapa jadi terbalik? Orang tua di rumah sakit, ya Allah, lebih cepat